Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 860557462, jurusan PGSD, tentang praktikum IPA di SD. Modul 1 KP3, Pertumbuhan, Perkembangan, dan Perkembangbiakan Makhluk Hidup. 1. Pertumbuhan dan Perkembangan tumbuhan kacang hijau. Alat dan bahan: cup kecil, tisu, dan kacang hijau secukupnya. Pertama, lipat-lipat tisu, masukkan ke dalam cup kecil. Ambil beberapa kacang hijau, beri sedikit air agar nanti kacang hijau bisa tumbuh. Lalu simpan di tempat yang teduh. Setelah beberapa hari kacang hijau mulai tumbuh akar dan batang. 2. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada lalat buah. Bahannya ada pisang 6 buah, tisu, botol percobaan, tape singkong 1, dan lalat buah yang sudah ditangkap, plastik dan karet gelang. Pertama, haluskan media, yaitu buah, pisang, dan tape. Masukkan media ke dalam botol percobaan sebanyak 2 sendok dan ratakan. Setelah itu, taruh tisu di atas media. Setelah media jadi, kita masukkan lalat buah yang sudah ditangkap ke dalam media tersebut. Dengan hati-hati agar lalat buah tidak kabur, dan ikat dengan karet gelang agar tertutup rapat. Setelah tertutup dengan plastik, tusuk-tusuklah dengan jarum agar ventilasi terjaga. Simpan di tempat yang teduh. Amati perkembangannya tiap harinya. Setelah diamati beberapa hari, terlihat pertumbuhan lalat buah dari betina bertelur, selalu menjadi larva, pupa, dan menjadi imago atau lalat dewasa. Berdasarkan hasil praktikum pada pertumbuhan dan perkembangan gen, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel. 3. Perkembangan tumbuhan. 3.1 Struktur bunga. Kali ini saya akan mengamati struktur bunga sepatu. Bahannya yaitu ada pinset, bunga sepatu, dan pemes. Ini adalah dasar bunga. Kemudian ini adalah kelopak bunga. Selanjutnya saya mengamati kelopak bunga. Selanjutnya ada benang sari. Dan ini adalah tangkai sari. Ini kepala sari. Pada kepala sari terdapat serbuk seperti debu. Selanjutnya ini adalah kepala putih. Untuk mengamati ovarium, kita harus menyingkirkan mahkota bunga dulu. Untuk mengamati ovarium, kita harus membelah tangkai bunga sampai dasar bunga. Setelah terbelah, terlihat bakal biji atau ovarium. Kesimpulan, bunga sepatu memiliki struktur bunga lengkap, tapi tidak bisa melakukan perkembangan secara generatif. Hal ini disebabkan letak putih berada di atas benang sari sehingga sulit terjadi penyerbukan dan pembuahan. Bunga sepatu dikembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu setek dan mencangkok. 3.2 Perkembangan aseksual vegetatif alami. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas, jahe berkembang biak dengan akar tinggal, kentang berkembang biak dengan umbi batang, bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis, umbi jalar berkembang biak dengan umbi akar. Kesimpulannya, perkembangbiakan aseksual pada tumbuhan adalah cara menghasilkan keturunan tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Tumbuhan baru tumbuh dari bagian tubuh induknya, seperti batang, akar, daun, atau umbi. 3.3 Perkembangan aseksual vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama adalah mencangkok. Langkah awal adalah beri sayatan melingkar pada batang sekitar kurang lebih 1 cm. Setelah semua terkorek, setelah jadi torehannya, korek kambium hingga bersih. Setelah itu, biarlah mengering sekitar 6-12 jam. Setelah 6 jam, olesi batang tadi dengan bawang merah agar tetap bersih. Setelah itu, beri tanah yang sudah dibungkus oleh plastik. Ikat hingga rapat. Setelah beberapa hari dilihat perkembangannya, ternyata belum ada perkembangan. 2. Menyambung pada tumbuhan bougainville. Langkah awal adalah memotong batang yang akan disiapkan untuk tempat menyambung. Setelah itu berilah sayatan di bagian tengah untuk tempat sambungannya. Setelah sayatan siap, lalu berilah
batang yang sudah siapkan untuk menyambung dengan bunga bougainville yang berbeda warna. Lalu tutuplah dengan menggunakan plastik kecil dengan cara melilitkannya pada bagian yang disambung agar nanti sambungannya akan menyatu. Setelah itu berilah bungkusan plastik pada di atasnya agar terhindar dari sinar matahari dan air hujan, dan biarkan dalam beberapa hari. Ketiga, menempel pada pohon poka. Pertama, berilah sayatan berukuran persegi untuk membuat tempat tempelan. Setelah tempelan selesai, tempelkan dari tunas yang sudah dipotong dari pohon sejenis yang lebih muda. Lalu berilah solatif agar terhindar dari air dan merekat dengan baik. Biarkan dalam beberapa hari untuk melihat perkembangannya. Setelah beberapa hari, kita buka tempelan dengan menggunakan silet agar terlihat dengan sempurna. Setelah terlihat, ternyata belum ada perkembangan selama beberapa hari.